Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Bacaan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Jadilah sempurna seperti Bapa. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pernah nggak kita merasakan begitu sulit mengasihi orang yang sudah menyakiti kita? Rasanya lebih mudah diam saja, menjauh, atau menyimpan luka itu rapat-rapat di dalam hati kita. Dunia mengajarkan kita sesuatu yang kelihatannya masuk akal, yaitu cintailah mereka yang mencintaimu, bersikap baiklah kepada orang yang baik kepadamu. Injil hari ini adalah pengajaran Yesus sewaktu menyampaikan khotbah di bukit. Yesus sedang duduk dan mengajar para murid, juga orang banyak yang mengikutinya. Yang Yesus ajarkan ialah hukum yang hidup, yang tertanam di dalam hati. Dalam pengajarannya, Yesus berkata sesuatu yang benar-benar mengejutkan kita, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba bayangkan, pada zaman itu, dan sebenarnya juga pada zaman sekarang, orang terbiasa membalas setimpal. Kalau diperlakukan baik, dibalas baik. Kalau disakiti, ya dibalas juga dengan menyakiti. Kasih seakan-akan mempunyai batas. Kasih seakan-akan ada syaratnya. Kasih seakan-akan ada ukurannya. Tetapi Yesus datang menunjukkan wajah Bapa. Ia berkata bahwa Bapa menerbitkan matahari bagi orang baik ataupun orang jahat. Bapa menurunkan hujan bagi yang benar atau juga yang tidak benar. Artinya apa? Artinya kasih Bapa tidak selektif. Bapa tidak memilih-milih siapa yang pantas lebih dulu. Bapa tidak menunggu kita layak. Dan disitulah kita melihat standar kasih yang berbeda. Bukan kasih yang dihitung-hitung, tetapi kasih yang mengalir, karena memang itulah hati Bapa. Waktu Yesus berkata, "Haruslah kamu sempurna
Sebenarnya Yesus bukan sedang menuntut kita. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang tanpa celah, untuk menjadi orang yang tanpa kelemahan, untuk menjadi orang yang tanpa salah sedikit pun. Bukan itu maksudnya. Yesus sedang berbicara tentang kasih yang utuh, kasih yang tidak setengah-setengah, kasih yang matang, kasih yang tidak berhenti hanya karena disakiti atau tidak dibalas. Yesus sedang mengarahkan pandangan kita kepada hati Bapa, kasih yang tetap mengalir, bahkan ketika tidak dihargai, kasih yang tidak memilih-milih, kasih yang tetap memberi. Jadi ketika Yesus berkata sempurna, itu seperti undangan bagi kita untuk bertumbuh, supaya hati kita makin hari makin menyerupai hati Bapa. Bukan langsung jadi sempurna dalam arti tidak pernah salah, tetapi makin dewasa dalam mengasihi. Bapa yang kita imani itu sungguh Bapa yang murah hati. Dia tidak mengasihi kita karena kita sudah baik, bukan karena kita pantas, tapi justru Bapa mengasihi kita supaya kita menjadi baik. Dari situ kita belajar sesuatu yang penting, yaitu identitas kita. Kita ini anak-anak Bapa, bukan hamba, bukan orang asing, tetapi anak. Dan seperti anak, lama-lama pasti menyerupai bapanya. Cara berpikir kita, hati kita, sikap kita, semuanya dibentuk oleh kasih-Nya. Jadi jangan takut kalau kita masih lemah atau sering salah. Kasih Bapa tetap mengalir, dan kita sedang belajar pelan-pelan untuk makin menyerupai Bapa. Seringkali dosa yang paling tersembunyi dalam hati kita itu bukan yang terlihat jelas, tapi kebencian yang halus. Dendam yang kita bungkus dengan alasan-alasan yang terlihat masuk akal. Perintah hari ini jelas, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menyakiti kamu. Itu berat. Tapi disinilah Yesus menunjukkan cara hidup Bapa. Kalau kita lihat teladan Santa Antonia, kita bisa belajar banyak. Hidupnya penuh penderitaan dan penolakan. Santa Antonia difitnah, diremehkan karena imannya. Tapi lihat, ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih hidup dalam doa, hidup dalam karya kasih. Santa Antonia tetap melayani orang miskin dan yang tersingkir, bahkan mereka yang pernah menyakitinya. Kesempurnaan itu bukan berarti hidup tanpa luka, bukan berarti selalu enak atau nyaman. Kesempurnaan itu ada pada kesetiaan mengasihi di tengah luka. Disitulah hati kita belajar menyerupai Bapa, dan itu yang sebenarnya Yesus ajarkan kepada kita. Coba perhatikan teladan Santo Hilarius. Ia pun mengalami pengasingan hanya karena membela iman yang benar. Dibawa jauh dari umatnya, dipisahkan dari lingkungan yang ia kasihi. Tentu ia bisa saja marah, pahit hati, bahkan menyerah. Tapi lihat, dalam pengasingan itu, Santo Hilarius justru menulis, mengajar, dan tetap mendoakan gereja. Santo Hilarius melawan kesesatan tanpa membenci orangnya, tegas dalam iman, tapi tetap dalam kasih. Itu yang ingin Yesus ajarkan kepada kita. Kalau hari ini kita bicara soal kesempurnaan, itu bisa sangat konkret. Misalnya, mendoakan orang yang memfitnah kita, yang membenci kita, menahan diri untuk tidak membalas komentar yang menyakiti, atau saling mengampuni. Kesempurnaan bukan soal hebat di mata orang lain, bukan juga soal terlihat sempurna di luar. Kesempurnaan itu ketika hati kita makin hari makin menyerupai hati Bapa. Itu yang Yesus ingin kita raih pelan-pelan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Lembutkan hati kami yang keras, sembuhkan luka kami yang membuat kami sulit mengampuni. Bentuklah kami menjadi anak-Mu yang memancarkan kasih tanpa batas. Semoga hari ini kami belajar menjadi sempurna dalam kasih seturut hati-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.